Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di acara ngider penjelajahan lokasi angker pemirsa. Namun pemirsa, saat ini kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami seorang narasumber bernama Cahyo pemirsa. Namun saat ini kami berada di tengah hutan dan ini ada rumah di tengah hutan ini nih pemirsa. Ini ada jalanan, jadi kami diguyur hujan, dihadang hujan pemirsa. Kami akan menceritakan kisah nyata horornya. Takutnya tidak terdengaran karena hujan pemirsa, jadi kami tunggu supaya hujannya reda terlebih dahulu. Dan kami sekarang berteduh dulu di salah satu saung pemirsa, atau gubuk. Tuh pemirsa, hujan sangat deras sekali nih. Kisah nyata horor ini dialami seorang narasumber, kami samarkan namanya, bernama Cahyo pemirsa, ketika berusia 13 tahun yang lalu. Jadi beliau mengalami kisah nyata itu saat beliau berusia 13 tahun pemirsa. Nah, jadi kejadiannya dulu di lokasi ini pemirsa nih lokasinya. Namun dulu belum ada jalanan seperti ini, masih rumpun atau masih semak belukar, dan belum ada rumah ini pemirsa kejadiannya. Jadi sudah lama sekali, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu kejadiannya pemirsa. Nah begini pemirsa, semoga terdengar kami menceritakan kisahnya pemirsa, karena menunggu hujan reda pun sangat lama sekali pemirsa. Jadi Cahyo kecil itu ketika berusia 13 tahun, baru keluar SD mungkin pemirsa, beliau itu suka yang namanya memburu layang-layang yang putus pemirsa. Karena memang sudah menjadi kebiasaan di mana-mana anak-anak sering memburu layang-layang yang putus pemirsa. Nah beliau itu habis sekolah, sepulang sekolah, beliau bersama ketiga temannya memburu layang-layang yang putus sampai ke hutan pemirsa. Jadi beliau sampai ke hutan area sini tuh, maaf pemirsa ini payungnya mengganggu juga. Jadi beliau sampai ke hutan memburu layang-layang, dan katanya setelah di hutan jadi mereka berpencar pemirsa, jadi tidak bareng lagi. Jadi Cahyo sendirian ke hutan mana dan dua temannya lagi entah ke hutan yang mana. Jadi mereka tidak bareng pemirsa setelah di hutan, berpisah atau berpencar pemirsa. Dan pemirsa kami di sini sendirian nih di hutan di sini, di mana lokasinya dulu katanya di sini pemirsa. Itu teman-teman yang lain berada di saung pemirsa. Nah kami lanjutkan lagi ceritanya pemirsa. Cahyo itu saat berada di tengah hutan memburu layang-layang dan belum mendapatkan layang-layang, Cahyo itu berteduh karena hujan turun dengan derasnya pemirsa. Jadi tiba-tiba hujan deras, Cahyo pun berteduh di bawah pohon pemirsa, entah pohon apa, yang lumayan cukup rindang juga pohonnya dan sangat bisa menghalangi tubuh Cahyo dari air hujan pemirsa. Dan saat Cahyo berteduh, tiba-tiba Cahyo mencium aroma masakan pemirsa. Awalnya mencium aroma masakan yang sangat menyengat dan sangat menggugah selera Cahyo. Mencium aroma masakan dan mencium lagi aroma ikan asin yang dibakar pemirsa, maaf gelap. Ikan asin yang dibakar. Cahyo di situ berangan-angan dan merasakan lapar yang sangat luar biasa karena mencium aroma harum masakan dan juga aroma
ikan asin bakar pemirsa. Dan tiba-tiba pemirsa, Cahyo menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba di belakangnya mungkin sekitar 10 meteran katanya ada rumah panggung. Dan di rumah itu, di dalam rumah itu sangat terang sekali, dan tiba-tiba dari dalam rumah itu keluar seorang nenek-nenek pemirsa. Seorang nenek-nenek dengan mulutnya seperti sedang mengunyah pinang. Kalau orang Sunda disebutnya sedang nyereh pemirsa. Jadi sedang mengunyah pinang. Awalnya Cahyo sempat kaget, namun entah kenapa, entah hipnotis atau entah apa yang membuat Cahyo tenang, justru merasa senang karena ada nenek-nenek yang mendatangi Cahyo, dan si nenek tersebut langsung mengajak Cahyo ke rumah tersebut, ke rumah si nenek tersebut, dan menyuruh Cahyo makan pemirsa. Entah kenapa pemirsa, Cahyo pun akhirnya mau mengikuti ajakan si nenek tersebut, masuk ke dalam rumah itu, dan lalu Cahyo disuguhin makan dengan nasi beras merah. Cahyo masih ingat katanya pemirsa, nasi beras merah di dalam bakul, terus ada ikan asin bakar, terus ada masakan yang lainnya, ada ayam bakaka katanya, dan juga menu-menu lainnya pemirsa. Yang lainnya Cahyo lupa lagi katanya pemirsa. Tanpa pikir panjang pemirsa, Cahyo pun langsung makan, menyantap makanan yang disediakan si nenek tersebut. Dan saat Cahyo, mohon maaf pemirsa, dan saat Cahyo sedang makan dengan si nenek tersebut, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara auman pemirsa. Cahyo sempat kaget, dan si nenek itu menenangkan Cahyo supaya tidak kaget atau tidak heran pemirsa, karena kakek katanya akan menemui kamu, kata si nenek tersebut. Dan tiba-tiba dari dalam kamar keluar si kakek-kakek dengan rambutnya sangat putih seperti uban semua, berjenggot, dan anehnya pemirsa, jadi si kakek itu menyerupai semacam harimau pemirsa. Jadi datang menemui Cahyo ke tengah rumah itu saat Cahyo sedang makan. Jadi kedatangan si kakek itu bukan berdiri, namun seperti layaknya harimau pemirsa. Jalannya mendekati Cahyo dan duduk di hadapan Cahyo pemirsa. Si kakek tersebut hanya diam menatap Cahyo yang sedang makan, dan Cahyo pun merasa kaget atau heran karena kedatangan si kakek yang memang tidak seperti biasa pemirsa, dengan wajah dan gayanya layaknya seperti harimau pemirsa. Mohon maaf bila di sini ada yang merasa terganggu, mohon maaf. Namun si nenek tetap menenangkan Cahyo supaya tetap tenang. Jangan takut, kata si nenek tersebut. Jadi Cahyo pun terus makan, menikmati makanan yang disuguhkan si nenek pemirsa. Dan saat makan si kakek itu berkata sama Cahyo katanya, dan mengatakan sama Cahyo, si kakek itu berkata, kalau suatu saat nanti kamu akan jadi orang sukses, kata si kakek tersebut pemirsa. Amin. Mendengar itu Cahyo hanya tersenyum, maklum masih kecil, belum punya pikiran apa-apa pemirsa, jadi hanya tersenyum mendengar si kakek berbicara begitu sama Cahyo pemirsa. Dan setelah kejadian itu, setelah Cahyo merasa kenyang, Cahyo tidak ingat apa-apa lagi pemirsa, dan Cahyo katanya ketiduran dan bangun malam hari pemirsa. Jadi Cahyo terbangun mendengar adzan sholat isya pemirsa. Jadi dari jam 3 Cahyo setelah makan langsung ketiduran, tidak ingat apa-apa lagi.
Cahyo bangun setelah mendengar adzan sholat isya dari musola katanya pemirsa. Dan ternyata Cahyo tertidur di bawah pohon rindang yang katanya pohon itu adalah pohon kapuk pemirsa atau pohon randu pemirsa. Nah, tapi untungnya Cahyo pulang, memberanikan diri pulang sendiri ke rumahnya, nyampe dengan selamat. Namun Cahyo setelah kejadian itu sakit selama 1 bulan pemirsa. Sakit yang aneh katanya dan sering kesurupan pemirsa. Dan sampai sekarang pun Cahyo masih tetap, sekarang usia Cahyo sudah 31 tahun pemirsa. Jadi Cahyo masih suka didatangi si kakek yang pernah datang saat Cahyo memburu layang-layang waktu kecil. Nah pemirsa, semoga saja pengalaman Cahyo menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Semoga selalu waspada dan selalu berpikiran positif. Dan dari cerita ini kami berharap ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Pemirsa, sudah gelap sekali ini karena ini sudah hampir maghrib pemirsa, hampir sore nih. Kami akan terangkan dulu pemirsa. Jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan kami akan selalu mencari narasumber untuk menceritakan kisah nyata mistis atau kisah nyata horor pemirsa. Kalau kisah nyata yang lainnya kami tidak pernah terima dan kami tidak pernah publikasikan kecuali kisah nyata yang ada hubungannya dengan mistis atau horor pemirsa. Dukung terus pemirsa channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan insya Allah kalau channel kami bisa berkembang, kami ingin seperti channel-channel yang lain membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.